Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ahya wa inda wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata rabbihim yurzaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah bahwa di tengah bulan Muharram ini kita masih diberi kesempatan menghadiri undangan ibadah Jumat. Mudah-mudahan niat kita menghadiri undangan Jumat ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat dan salam selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sidang Jumat yang berbahagia, di tahun baru 1444 Hijriah ini peristiwa hijrahnya Rasul banyak sekali yang menarik. Antara lain adalah ihwal pengorbanan, makna hidup, serta pelajaran tawakal dan ikhtiar. Ihwal pengorbanan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhijrah dan mengajak sahabatnya itu untuk hijrah bersama, Abu Bakar menangis saking gembiranya. Ketika itu juga ia membeli 2 ekor unta dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW guna memilih mana yang dikehendakinya. Terjadilah salah satu dialog. Aku tidak akan mengendarai unta yang bukan milikku, kata Abu Bakar. Unta ini kuserahkan untukmu, ya Rasulullah. Baik, tapi aku akan membayar harganya. Setelah itu Abu Bakar bersikeras agar unta itu diterima sebagai hadiah. Namun Rasulullah SAW tetap menolak. Abu Bakar akhirnya setuju untuk menjualnya. Pertanyaannya, mengapa Nabi SAW bersikeras untuk membelinya? Bukankah Abu Bakar sahabat beliau, dan bukan sebelum ini, bahkan sesudahnya Nabi Muhammad SAW menerima hadiah dan pemberian Abu Bakar. Di sini ada satu learning, satu pelajaran yang sangat berharga. Rasulullah mengajarkan bahwa untuk mencapai usaha besar dibutuhkan pengorbanan maksimal dari setiap orang. Beliau bermaksud berhijrah dengan segala daya yang dimilikinya, tenaga, pikiran, dan materi, bahkan dengan jiwa raga sekalipun. Dengan membayar harga unta itu, Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar dan kepada kita bahwa dalam mengabdi kepada Allah, janganlah mengabaikan sedikit kemampuan pun, selama kita masih memiliki kemampuan itu. Allah menginformasikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanlah tempat kembali. Sidang Jumat yang berbahagia,
Kemudian makna hidup yang diajarkan pada peristiwa ini. Rasulullah berangkat ke Madinah sambil memesan kemenakannya Ali bin Abi Thalib agar tidur di pembaringannya sambil berselimut dengan selimut beliau guna mengelabui kaum Quraisy musyrik. Dengan kesediaan tersebut, Ali pada hakikatnya mempertaruhkan jiwa raganya demi membela agama Allah. Risikonya memang akan dibunuh dalam perjalanan itu. Di sini sekali lagi kita ingin berhenti untuk menarik pelajaran apa sebenarnya arti hidup menurut pandangan agama. Hidup bukan sekedar menarik dan menghembuskan nafas. Ada orang-orang yang telah terkubur, tetapi Al-Quran masih menamai atau dinamai orang yang hidup dan mendapatkan rezeki. Firman Allah, bal ahya'u inda wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Quran surat Al-Imran ayat 169. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, "Wa ma yastawil ahya'u wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha, wa ma anta bimusmi' man fil qubur." Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Hidup di dalam pandangan agama adalah kesinambungan dunia dan akhirat dalam keadaan bahagia. Kesinambungan yang melampaui usia di dunia ini. Apalagi umat zaman akhir diinformasikan umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Jadi banyak orang yang dilebihkan dan itu merupakan bonus agar sebentar lagi mereka akan dipanggil untuk kembali ke hadirat Allah. Sehingga dengan demikian tiada arti hidup seseorang apabila dia tidak menyadari bahwa dia mempunyai kewajiban-kewajiban yang lebih besar dan yang melebihi kewajiban-kewajibannya hari ini. Setiap orang yang beriman wajib mempercayai dan menyadari bahwa di samping wujudnya masa kini masih ada lagi wujud yang lebih besar dan kekal dan dapat menjadi lebih indah daripada kehidupan ini. Sesudah di alam dunia, masuklah ke alam kubur, alam barzakh, kemudian menanti penantian trompet sangkakala dimulainya hari kiamat. Dan Jumat yang berbahagia terkait dengan tawakal dan usaha. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bersembunyi di suatu gua di Gua Tur, para pengejar mereka telah berdiri di mulut gua. Abu Bakar sangat gentar dan gusar. Rasul menenangkan sambil berkata, "Jangan khawatir, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah beserta kita." Keadaan ini tentu bertolak belakang dengan apa yang kemudian terjadi dalam peperangan Badar sekitar 1,5 tahun setelah peristiwa Hijrah ini. Ketika itu yang besar dan khawatir adalah Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar lah justru yang menenangkan beliau. Mengapa terjadi dua sikap yang berbeda dari Nabi dan Abu Bakar? Di sini sekali lagi kita mendapatkan pelajaran yang dalam menyangkut arti hakikat keagamaan. Dua peristiwa yang berbeda di atas
menuntut pula dua sikap kejiwaan yang berbeda, dan keduanya diperankan dengan sangat jitu oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kedua hakikat keagamaan itu adalah tawakal dan usaha. Itulah sesungguhnya takwa. Sidang Jumat yang berbahagia, setiap makhluk dianugerahi potensi untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di dunia juga telah dibekali potensi untuk menjalankan tanggung jawabnya. Antara lain 4 potensi, yaitu ilmu, syahwat, marah, dan keadilan. Ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW di awal khutbah tadi, bahwa Rasulullah didesain oleh Allah, Alhamdulillah, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia Allah mendesain pemimpin dunia di akhir ini, yaitu dengan 4 pilar. Yatlu 'alaihim ayatihi, mengajarkan atau mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah, baik ayat-ayat umumnya. Jadi bumi dan langit segala isinya ini untuk pembelajaran, agar kita mempunyai ilmu, dan ilmu itulah justru yang punya tanggung jawab harus diamalkan untuk manusia, untuk lingkungan dan apa yang makhluk yang ada di bumi. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Maka sebagai manusia, potensi yang harus dikembangkan adalah ilmu bagaimana meningkatkan kompetensi diri. Demikian kompetensi naik, maka akan ada motivasi untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, dan mengelola waktu sebaik-baiknya, menyebabkan mereka akan produktif dan efisien. Sedangkan trilogi dalam agama, iman, Islam, dan ihsan dicelupkan kepada generasi berikutnya, akan menjadikan iman takwanya naik. Dan ketika iman takwa naik, maka sesuatu yang luar biasa di luar kemampuan, yaitu memunculkan manusia diberikan oleh Allah bisa mengembangkan respect. Dan Jumat yang berbahagia, dan sekian banyaknya ilmu, manusia nggak akan mampu menguasai semuanya. Dia harus mengetahui mana ilmu yang paling penting untuk dipelajari, ilmu yang paling penting yang tidak menjadikan tugas dan kewajibannya baik kecuali dengan mengetahuinya. Sebagai orang Islam punya kewajiban seperti sholat untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri pada Allah. Tentu ilmu sholat penting. Seorang dosen, seorang pada bidang tertentu, misalkan matematik itu penting, tapi tidak. Dia harus mengetahui ilmu-ilmu yang lain dengan mendalam. Ilmu agama dan ilmu matematik, ilmu kedokteran dan sebagainya, itulah yang membuat seseorang akan mempunyai kompetensi. Kemudian syahwat. Syahwat adalah kesenangan terhadap perempuan, anak, harta, binatang, kendaraan, berbagai macam kesenangan lainnya. Semua merupakan anugerah Allah supaya manusia dapat membangun peradaban dan keberlanjutan generasinya. Semua kesenangan harus dikelola dengan benar supaya sesuai dengan tuntutan Allah. Jangan sampai kesenangan menyalahi tuntunannya yang menyebabkan dia mengikuti hawa nafsu dan setan, sehingga akan mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun masyarakatnya.
Yang ketiga, amarah. Potensi ini dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Dalam mengarungi kehidupan dia harus dapat mengelola dengan baik. Jika menghadapi kehidupan yang diranya tidak baik dan dia tidak menggunakan amarahnya dengan seimbang sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, ia disebut pemberani atau kesatria. Ketika amarah yang digunakan lebih kecil dari kadar yang dibutuhkan, dia adalah pengecut. Sebagaimana pada marah digunakan lebih besar dari kebutuhan, dia sesungguhnya orang yang rokok, unek, belum kata ya. Yang keempat, keadilan, yaitu keseimbangan atau mendapatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak adil manakala orang tua memberikan sesuatu untuk anaknya yang masih kecil dan yang remaja dengan ukuran yang sama. Demikian mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Kalau kau boleh walaupun bil Quran yang alim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yarhamuna liman yahdahu wa taqar, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibina wa khalilina sayyidil insi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allaha yuhibbu man kana minkum wa kafiru ala ta'ati wa qudur al-jum'ati wal jamaah. Wallahu ta'ala fil-Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil as-shirka wal musyrikin wa ansur man nasara ad-din wa khudh man khadhala al-muslimin wa dammir a'da ad-din ma'al kalimati ila yaumid din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi an ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil 'adli wal ihsan.